Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Di sini akan saya membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru, yang dimana pada awal kelahirannya Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Satu, program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% akibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibatkan kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru di dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya memperbaiki fisik terhadap prasarana dan alat produksi, dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus-menerus. Untuk lebih jelas bagaimana kebijakan pendek pemerintahan Orde Baru, program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. 2. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita 1 1969. Tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan fokus. Fokus Repelita 4 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 1989 sampai 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolah hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin industri. 3. Selamat malam Bang, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Alusius Binsar Subakti, NIM 2004 6037. Di sini saya izin meminta waktu Abang sebentar terkait tentang tugas saya, yaitu media dan multimedia pembelajaran sejarah. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Baik, nama Abang di sini Rivaldo Sertamina, berasal dari BP 19. Kalau nggak salah PP 19 sedang melaksanakan PPL. Nah, kalau boleh tahu Abang PPL di mana serta materi apa yang Abang pelajarkan di sekolah? Baik, Abang di sini PPL di SMA Negeri 6 Padang, dan kelas yang diajarkan ada 2 kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Adapun materinya kelas 11 sekarang itu tentang dunia pertama dan dunia kedua, sedangkan di kelas 12 terkait materi tentang pemerintahan
Orde Baru di Indonesia. Nah, gini Bang, maaf ya kan, di kelas 12 itu materi Abang sama dengan tugas saya, yaitu tentang perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi saya izin bertanya Bang, bagaimana menurut Abang ekonomi pada masa Orde Baru? Baik, di sini kita menanggapi masalah Orde Baru ya. Sebenarnya kita harus mengetahui itu asal usul Orde Baru dari apa. Orde Baru itu kan puncaknya setelah kejadian G30 atau gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI terhadap pembunuhan 7 jenderal dan 1 perwira. Jadi itu puncaknya itu adalah Trisula pada masa Orde Lama itu 3 bagian. Yang pertama membubarkan PKI, yang ketiga beserta strateginya, yang kedua itu menurunkan harga pangan, dan yang ketiga merombak kabinet pada saat itu. Oh ya. Jadi pada saat itu kabinet kan terdapat isinya orang PKI semua. Dia ada 3 tembulan rakyat yang dikenal sebagai Trisula. Akan tetapi pada saat itu Soekarno hanya menjalankan satu tembulan, yaitu tentang menurunkan harga bahan pokok. Akhirnya timbullah puncaknya itu pada saat Super Semar tahun 1966 atau Surat Perintah 11 Maret yang diberikan dari Soekarno ke Soeharto sebagai mandat kepada Presiden Soeharto untuk mengamankan negara. Tapi pada saat itu setahu Abang, Presiden Soeharto mengambil alih mandat itu sebagai pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Adapun kebijakan ekonomi pada saat itu kita tanya sebagai Super Semar itu titik dari awalnya dimulainya Orde Baru. Orde Baru. Jadi adapun kebijakan yang dibuat pada saat Orde Baru itu kita kenal sebagai Repelita 5, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ada 5 fase pembangunan yang dilakukan pada saat pemerintah Soeharto. Akan tapi itu bagi yang positifnya aja saya kira sebagai Repelita rencana pembangunan 5 tahun. Nah itu yang membuat Presiden Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan karena program Repelita 5 yang dijalankannya. Nah, sedangkan dari hal segi negatifnya yang sama kita ketahui bahwasanya pada saat 32 tahun Bapak Soeharto menjabat itu kita kenal sebagai maraknya politik KKN atau korupsi dan nepotisme. Itu sangat berkembang. Salah satu yang menyebabkannya berkembang yaitu di mana kabinet yang dipimpin oleh Bapak Soeharto itu orang itu aja isinya. Itu yang semakin menguatkan masyarakat atau rakyat bahwasanya pemerintahan Bapak Soeharto ini menghalalkan yang namanya KKN atau korupsi dan nepotisme, dan puncaknya tersebut pada saat tahun 1998 atau pada saat krisis moneter. Sama kita ketahui bahwasanya itu sebagai puncak di mana Indonesia lagi downnya, lagi di titik terendahnya lah. Di mana pengangguran dan kemiskinan merajalela di mana-mana. Serta yang Abang ketahui ya, pada saat KKN itu ada yang namanya tuntutan bagi Presiden Soeharto yang kalau nggak salah satunya Presiden Soeharto turun, yang kedua turunkan harga bahan pokok juga, yang ketiga itu penghapusan dui fungsi ABRI. Karena dui fungsi ABRI inilah yang semakin mengukuhkan pandangan masyarakat atau stigma masyarakat terhadap praktik KKN yang dijalankan pada masa pemerintahan Soeharto. Jadi sepengetahuan Abang, selain dampak negatifnya juga ada dampak positifnya di bidang ekonomi. Dampak positifnya itu yang Abang sebutkan tadi di bidang positif pembangunan Repelita 5 atau rencana pembangunan 5 tahun. Itu terdapat 5 fase sampai tahun 1990-an kalau nggak salah Bang, ingat Abang. Sedangkan dampak negatifnya yang sama kita ketahui tadi lah, seperti KKN dan puncak itu di krisis moneter tahun 98 yang mengakibatkan berakhirnya juga rezim Orde Baru atau pemerintahan Bapak Soeharto. Dan beralih ke rezim reformasi. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya, dan terima kasih banyak sudah dapat menemani saya serta membantu saya melaksanakan tugas saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih.